Baik, selamat bertemu kembali teman-teman sekalian. Saat ini saya sedang bersama seorang pejabat pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk lebih jelasnya, beliau saya panggil abang saja, supaya lebih akrab gitu. Oke, mungkin abang perkenalan, setelah itu baru kita masuk dengan beberapa. Iya, nama lengkap sebetulnya Rufinus Dekaleka, tapi orang biasa panggil Rufin. Kadang teman-teman juga memanggil Rufin Kaleka. Jadi sekarang ini saya orang PNS ya, jadi pegawai negeri sipil, dan di pemerintahan itu diberi kepercayaan sebagai salah satu pimpinan di organisasi pemerintah, yaitu di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jadi saya sesungguhnya aslinya sekolahnya pertanian, tapi sangat mencintai dunia tulis menulis. Jadi sejak mahasiswa itu sudah gabung di majalah di kampus, itu namanya majalah Pendopo Taman Siswa. Itu sampai dari reporternya sampai akhirnya terus sampai pemimpin redaksi. Kemudian gabung dengan media massa. Sebelum ke media massa bekerja sebagai wartawan, selama mahasiswa menulis di mana-mana. Media-media di Jogja itu pasti nulis opini, nulis resensi buku. Saya kira dalam penulisan pencapaian paling tinggi itu beberapa tulisan itu di Kompas, beberapa opini di Kompas. Selain Kompas soal pembaruan, kalau di Surabaya kan ada Jawa Pos, itu dulu sering nulis untuk melatih, mengasah cara berpikir kritis dan sistematis, gitu. Kira-kira itu saja perkenalan kita. Abang sebagai penulis, jurnalis yang sudah lama berkecimpung di media-media besar di Indonesia, termasuk Kompas dan lain sebagainya. Kenapa, ada motivasi apa pertama kali bisa menulis, atau idola siapa sehingga bisa membangkitkan niatnya untuk menulis? Kalau omong idola pertama saya tidak ada lain, Frans Sorehebi. Masih kecil, saya masih SD. Dulu ada majalah Kunang-Kunang dan tabloid Dian. Jadi ayah itu sering bawa ini Dian dengan Kunang-Kunang, majalah Kunang-Kunang. Jadi selalu membaca, selalu dibacakan, lalu selalu bertemu ini nama Pak Frans Sorehebi. Itu yang memicu saya. Kemudian setelah SMA, pas kami di kelas 2 SMA, Pak Frans Sorehebi pindah ke Wengapu. Kami dulu di SMA Andaluri. Beliau dari Lewa, guru di Lewa, kemudian pindah di SMA Andaluri. Beliau tidak mengajar di kelas saya karena saya jurusan IPA. Beliau mengajar di jurusan yang IPS. A3 kalau tidak salah beliau mengajar. Tetapi beliau waktu itu buka semacam kursus kilat. Karena saya punya niat itu ikut. Jadi mulai kenal dari situ. Ya waktu itu ya cepat mengertinya, tapi kan tidak dilaksanakan. Gitu. Kemudian dari situ, karena di asrama Padadita ini ada mading, kalau tidak salah namanya Giovanni. Kita belum bisa bikin karya otonom, masih sadur karya-karya orang. Kita tempel-tempel, saya kan senang-senang. Tapi pernah juga waktu masih SMP, ada majalah dinding di SMP warna kakak di Homba Karipit ini. Ya kita juga ini sadur orang punya sajak, puisi. Kita tempel-tempel di dinding. Begitu sampai ke setelah tamat kuliah, berangkat ke Jogja. Kemudian kalau mau lanjut setelah Pak Frans Sorehebi ini, di sana ketemu yang namanya ini almarhum sekarang, Emmanuel Kalei. Ini kakak dari Patergini. Jadi ketemu. Dia senior, tapi kan akrab dengan saya dari SMP, jadi sering dengan dia. Hari-hari dia kerjanya membaca dan menulis.
Ya, ya. Nah, membaca, menulis malah tidak pernah dipublikasikan tulisannya. Selalu bicara konsep-konsep, ya, nah, cara berpikirnya bagus. Ya sudah, kita terbentuk dari situ. Nah, kemudian ada keluarga mahasiswa Katolik Sumba, namanya KMKS, Keluarga Mahasiswa Katolik Sumba. Di situ punya buletin, ya, buletinnya itu namanya Warta, dan itu melahirkan banyak penulis, termasuk saya ini. Ya. Nah, kemudian saya di kampus di Universitas Taman Siswa, di situ ada majalah Pendopo Taman Siswa. Nah, itu waktu itu majalah ini hampir setara dengan balai ruginya UGM dengan himahnya Universitas Islam Indonesia. Jadi 3 majalah di kalangan kampus itu dianggap besar waktu itu dan pengaruhnya besar. Jadi kita bergabung di situ, mengasah diri di situ. Lama-lama ya sudah terbiasa. Kemudian bergaul dengan teman-teman wartawan, terutama dari Kedaulatan Rakyat, Harian Kedaulatan Rakyat, dan Bernas. Akhirnya kita menulis bukan hanya sekedar waktu itu kan masih muda, masih mahasiswa. Juga itu kan semacam profesi yang hebat sekali. Ya. Jadi kita punya ya ada sedikit nilai tersendiri di kalangan kampus ini. Jadi kita mempublikasikan informasi-informasi kegiatan kampus ke Harian Kedaulatan Rakyat maupun ke dengan Bernas waktu itu. Nah, setelah itu kita melihat bukan hanya sekedar cari nama, tapi juga sebenarnya bisa menjadi sumber rezeki. Nah, waktu itu wesel dari orang tua ini baru 25.000. Nah, saya semester 3 sudah bisa punya penghasilan di atas 100. Padahal wesel dari orang tua hanya 25.000. Nah, jadi bayangkan kalau setiap bulan, jadi secara ekonomi menguntungkan. Ya terus sudah terpacu terus. Kemudian juga mendapat perhatian banyak dari kampus. Karena kita bergelut di bidang ini, semua membutuhkan. Kita makin dikenal. Kemudian kita terus menulis. Dan menulis, ya kalau tidak menulis sehari ada yang kurang. Sejak dari mahasiswa itu. Jadi apapun tulis, mau mentok-mentok cara berpikirnya nulis. Kalau sampai mentok, ya, ajak teman-teman diskusi. Itu menulisnya pakai manual atau laptop sendiri waktu itu? Belum. Kami memulai waktu itu masih pakai ini, tulis di kertas buram dulu. Habis itu baru cari yang punya mesin ketik. Itu pinjam. Atau kalau karena kami dulu, termasuk saya ini juga aktivis mahasiswa, selalu menggunakan waktu lowong ini mesin-mesin ketik kosong. Nah, jadi mesin ketik kosong. Setelah sudah kumpul-kumpul uang, baru beli mesin tik bekas, Brother. Mesin tik saya dulu masih ingat, saya punya mesin tik Brother. Sampai saya camat 2008 itu masih ada. Waktu itu saya perbantukan di SMP Negeri 2 Kudu Utara. Mesin ketik itu sampai itu. Kita mulai mengenal komputer itu baru tahun 90. Itu komputer di kantor, di kampus. Ingat kantor lain. Itu komputer di kampus. Kemudian di majalah Pendopo sudah ada komputer. Jadi kita latih komputer, sudah mengenal komputer istilahnya mulai dari tahun 90. Masih WordStar. Belum seperti sekarang sudah Windows dan lain-lain. Jadi lebih ringan lagi menulis, salah tinggal edit, rubah. Ya, jadi selain penulis, jurnalis, Abang Rovin juga seorang YouTuber. Kita mau tahu kira-kira kenapa dari penulis, jurnalis mau jadi YouTuber juga? Iya, ini sebetulnya pertama sekali lihat ini teman-teman, ya, menarik sekali bawa kamera. Pertama menarik kamera, kemudian saya di dunia media itu belum pernah mengalami, ya, membuat informasi itu dalam bentuk video. Saya belum pernah mengalami dan ingin mengalami, dan ingin merasakan kayak apa bagusnya. Karena kalau di bidang tulis menulis di radio, saya pernah terlibat dengan radio juga. Nah, jadi saya mau coba. TV belum pernah. Sekarang mumpung ada YouTube, kan TV kecil yang bisa dibawa kemana-mana.
Nah, kalau televisi besar kayaknya sulit sekali kita masuk. Nah, gitu. Jadi mulai dari situ, pertama sekali kalau tidak salah itu, tapi ini saya harus sebut orang yang pengaruhi saya pertama. Nah, namanya Lambertus Ga. Ya. Nah, sekaligus ini anggap sudah guru awal bikin ini YouTube. Nah, sekali itu bikin tahun sekitar akhir 2016 atau 2017. Ya. Itu seingat saya. Nah, itu sekali itu bikin kan terlalu berat unggahnya. Ya. HP saya kan HP tua. Dia lama sekali gitu. Akhirnya malas. Ya. 1 tahun lebih kemudian lagi baru mulai giat bikin. Mulai giat bikin karena saya lihat dulu Pak Adi Jeremy, saya lihat sudah mantap-mantap mereka ya. Ya. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2019 barangkali. 2018 akhir. Iya, tapi sudah puncaknya saya lihat itu bagus-bagus. Adi Jeremy. Siapa lagi ini yang saya kenal ini, Pak? Leo, siapa itu? Cherry Leo. Ya, Ya. Ada Cherry, ada lagi yang lain ini. Termasuk itu Makiro Serangga sekarang ini yang hebat-hebat orang ini. Rian, semua. Jadi saya begitu tahu cara bikin video, makin giat. Saya anggap sama dengan menulis. Jadi setiap hari kalau saya tidak buat ini konten, ya, ada yang kurang. Jadi kalau pergi ke kantor, konsentrasi kantor, pulang rumah malam, pasti seperti waktu saya menulis. Harus ada waktu saya menulis itu 2-3 jam. Yeah. Nah, makanya saya ini sering ditegur di rumah, tidurnya tidak pernah di bawah jam 12. Yeah. Saya itu tidur paling cepat jam 1. Yeah. Tapi bangun paling cepat jam 6. Tidak ada ini bilang mau lambat-lambat. Sudah terbiasa. Jadi saya ingin di YouTube ini pertama sekali yang ingin saya mau lestarikan itu budaya. Kalau hanya saya tuliskan, jangan sampai kelewat tidak dibaca. Ya, saya tulis sudah sulit tulisnya dengan kita menulis ini kan tidak bisa asal tulis. Ya. Pasti sistematis, ya toh. Bahasanya pun harus standar bahasa yang baik dan benar. Ya. Nah, lalu kalau tidak dibaca kan rugi. Lebih baik kita bikin konten ini walaupun dia terkonsep, ya, tidak harus tadi itu ada apa tata bahasa yang kita harus lewati. Ya, itu. Jadi bisa kita lompat-lompat, tapi orang bisa ikuti. Nah, makanya dibikin konten YouTube selalu dengan standar konsep. Ya. Saya konsepkan sesuatu, saya awali dengan apa dulu, nanti sampai di mana, nanti berhenti di mana. Nah, gitu. Jadi tidak hanya lewat begitu saja. Jadi membuat tulisan dengan membuat konten YouTube, saya selalu istilahkan pakai pakemnya. Pakem dari mana, berhenti di mana. Nah, itu. Nah, jadi itu bagusnya. Kemudian melatih di samping melestarikan budaya dan ini, kita selalu melatih diri berpikir sistematis. Ya. Ya, jadi tidak boleh lompat-lompat berpikirnya. Ya. Kira-kira itu yang saya. Kan kenapa? Ini ada menulis dengan membuat video. Ya. Itu punya sistematika. Iya. Jadi sistematika dalam menulis juga duplikasi atau dimasukkan dalam pembuatan video. Iya. Tapi kenapa jurusan pertanian, kepala dinas pertanian? Iya. Tapi kalau lebih menulis ke budaya dan bahkan videonya lebih banyak di budaya juga, tidak ada pertanian justru. Kita ini kan mau supaya pertanian kita meningkat, masyarakat ini dan lain sebagainya. Kalau ini pertama bakat di budaya. Ya, atau sama dengan tadi itu di jurnalis, wartawan, penulis itu bakat informal. Ya. Itu tidak ada di sekolah pertanian. Ya. Nah, kemudian kenapa tidak buat konten-konten pertanian? Kalau pilihnya budaya. Nah, kalau konten pertanian macam kurang banyak yang pengikutnya. Ya. Nah, gitu. Nah, kemudian kenapa harus memilih budaya? Saya utama sekali memang ingin melestarikan ini budaya Sumba, terutama yang sudah kurang, ya, sudah kurang terpublikasi. Sekarang kan kadang-kadang orang sudah tidak bisa membedakan, ya, mana yang budaya asli, mana yang tidak. Yeah. Contoh saja, yang sering ini kita lihat ini, semua kain dianggap kain yang dihasilkan orang Sumba dianggap kain ikat semua. Yeah.
kain tenun ikat semua, kan tidak. Yang kain tenun ikat sesungguhnya itu tidak ada. Yang lain kan bukan tenun ikat. Ya. Tapi kalau orang menyebut tenun ikat semua. Gitu, ini satu hal saja. Tapi kalau saya menyampaikan itu secara terang-terangan, nanti kan orang pikir ini saya ini ada apa-apanya gitu. Jadi menyampaikan secara halus. Contoh lewat ini, oh ini yang kain ikat itu ya toh, dia prosesnya begini. Sedangkan kain yang dari toko yang sudah digulung-gulung langsung bikin, itu kan bukan kain ikat namanya. Ya gitu. Itu bisa dilihat dari corak, bisa lihat dari apa namanya prosesnya. Itu satu contoh saja. Nah, kemudian ada lagi kita di Sumba ini bukan hanya di Kodi sebetulnya ada tipikal wayang. Nah, di semua Sumba, ya, satu Sumba. Contoh wayang atau cerita. Biasa orang Sumba ini menyebutkan cerita saja. Nah, di Kodi ini ada Ratondelo dan Kahiliaba. Di Anakalang ini Umbudelo dengan ini Rambu Kahi. Seperti orang tokoh yang sama. Nah, ceritanya yang beda-beda. Sama juga di Bejawa ada. Nah, sama juga di Laura ada, di Loli juga ada. Nah, ini di dalam apa namanya? Tradisi ini sastra lisan sebetulnya. Nah, sastra lisan ini kan saking sulitnya karena anak-anak muda sekarang ini bahasa daerahnya sudah pas-pasan karena rata-rata lahir di kota. Yang lahir di desa juga sudah abai, yang lahir di kota apalagi. Nah, jadi saya coba mengangkat kembali beberapa dan sulit sekali kita mendapat sumbernya. Nah, banyak sekali kisah tentang itu. Ya. Nah, ini yang ingin kita melestarikan melalui tadi ini YouTube ini. Memang tidak sempurna yang kita sampaikan, saya sampaikan. Tapi nanti kan ada yang lebih bagus. Orang-orang muda kan lebih bagus. Lebih bagus mengenal kamera, lebih bagus mengenal internet, lebih bagus dari sisi lain ini. Ya, mau dibikin apa, lebih bisa di era sekarang. Kita kan hanya nekat-nekat aja ini belajarnya. Di usia begini masih belajar, orang juga tanya. Kalau sudah usia begini, di atas kepala 5, masih nekat bikin apa edit video macam-macam. Nah, bukan buat saya tidak cari yang paling top, tidak. Nanti ada yang lebih hebat. Gitu. Tapi saya sudah memulai memperkenalkan bahwa kita punya nilai ini. Contoh di sastra lisan kita di Sumba yang saya bilang ini wayang Sumba ini. Di situ kalau penuturnya itu kan dipanggil, dijamu, dan dia berkisah. Kisahnya itu bisa memberi nasihat. Nah, jadi cerita itu kebanyakan mereka menasihati, tapi ya, dia tidak langsung. Dia dalam bentuk yang lain, jadi dia mengisahkan yang lain. Nah, tapi nanti kan orang nangkapnya lain. Nah, nanti orang oh tujuannya seperti ini. Nah, gitu. Itu sastra. Jadi orang Timor, orang NTT, khususnya orang Sumba ini sebetulnya punya juga sastra lisan yang nilainya luar biasa, tapi tidak terdokumentasi. Baik tulis masih jarang. Nah, kemudian kita belum mahir menulis, sudah ada lagi dunia yang begini, ya kita pakai yang ini. Ya, ada gitu. Nah, begitu Pak. Yang Kira-kira anak muda di Sumba, khususnya di Sumba Barat Daya, mau diarahkan jadi penulis atau YouTuber? Wih, harus dua-duanya. Nah, itulah, harus dua-duanya. Jadi kenapa yang muda-muda yang ada di Sumba sekarang ini, yang mulai SMP, SMA, macam jarang yang muncul sebagai penulis? Ya memang mungkin tidak banyak juga orang yang mengambil bagian itu untuk memberi teladan. Sulitnya di situ. Ya. Kalau banyak orang juga itu yang mau memberi teladan itu, tentu banyak yang ikut. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Ya, dia ketika dia harus menulis. Nah, banyak sekali orangnya akan disiplin. Itu disiplin. Kalau orang tidak disiplin waktu kan mana bisa dia menulis. Nah, ya, dia pada akhirnya memang menjadi pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ya. Jadi kalau sudah seperti itu ya. Kemudian banyak juga yang bilang kan sulit sekarang medianya. Ya latih aja lewat FB juga bisa. Nah, ya.
kan sekarang semua kan pada gambar. Ya. Nah, pada gambar menggunakan FB bisa juga melatih orang lewat itu. Nah, jadi membangun karakter ini tidak bisa dia lepas-lepas. Orang harus diajar betul-betul mengenal isinya karena dia terbiasa berpikir terkonsep, sistematis. Lalu kalau dia biasa menulis bagus, orang itu pasti mantap nanti. Cara berpikirnya bagus. Gitu. Kemudian lewat ini media ini apa namanya? Media visual ini ya. Ya. Nah, ini bisa. Karena sekarang semua orang muda ini kan punya ini handphone. Ya. Saya saja dengan umur seperti ini, ya, membuat ini YouTube sampai sekarang ini hanya dengan HP tua. Ini HP yang kedua tua, bekasan. Nah, HP pertama itu HP buatan Cina. Ya. Yang membuat saya awal menjadi YouTuber. Ya. Ini juga HP ini kan X berapa ini? Bukan yang baru juga. Dan menghasilkan pertama. Bisa dia melestarikan, ya, melestarikan budaya. Kemudian ya jangan main-main dengan YouTube. Ya. Jangan main-main dengan YouTube. Dia menjadi profesi. Ya. Profesi tersendiri. Sekarang saya lihat kalau itu teman-teman itu yang penontonnya sudah mati 10.000, apalagi ratusan ribu. Aduh, gajinya kalah dengan kepala dinas itu. Nah, gajinya kalah dengan kepala dinas. Padahal gaji berapa sih? Apalagi di daerah yang PD-nya rendah begini. Gitu. Konten pertama, Ya. Konten di YouTube. Konten pertama saya di YouTube itu berkaitan dengan ini budidaya labu. Ya, Labu lilin. budaya labu lilin ini. Saya lihat ini ada petani, ya, dan membuat saya kaget. Orang tanam labu lilin ini biasanya kan di pinggir kebun. Ini orang ini, ya ini Agustinus Hoger Kaken kan, waduh dia selalu membuat loncatan-loncatan. Dia tanam labu lilin kan 2 hektar. Nah, akhirnya saya tertarik untuk pergi wawancara dia. Saya pakai ini kamera HP ini, buat dia. Saya tanya dia kenapa dia sampai berpikir harus tanam labu lilin sebanyak ini. Dari sisi budidayanya seperti apa, lalu nanti pasarnya seperti apa, secara ekonomi untung tidak. Ternyata dia tanam 1 hektar, 2 hektar ini labu lilin. Dia menjelaskan sekian ribu rumpun, sekian ribu buah akan dipanen, dan sekian ratus juta uang yang dia panen. Jadi saya tertarik itu, lalu saya buat itu. Kemudian selepas setahun kemudian baru ingat bahwa saya punya YouTube. Karena tidak tahu bikin video. Nah. Kemudian anak-anak muda yang ajar bagaimana cara bikin video yang benar dan baik. Saya bilang capek juga ini. Saya bilang bikin ini masalah waktu apa namanya unggah lama sekali. Jaringan. Ya, berarti memang pertama jaringan, tapi yang utama mungkin karena video ini tidak edit, berat sekali, gitu. Dibiarkan aja los. Rekam dia dari awal sampai akhir muat sudah, ya lama sekali. Videonya begitu. Ya setelah diperkenalkan, saya bikin dengan kadang-kadang juga ada yang bilang, lo ini bikin ini konten YouTube ini pakainya laptop kecil lagi gitu. Ya memang itu yang ada, gitu. Itu yang ada pakai itu. Gitu. Begitu Pak. Bongkar rahasia nih. Ya. Kira-kira selama jadi penulis dapat uang berapa? Dan jadi YouTuber dapat gaji berapa dari YouTube? Kalau ini omong ini ya, sebelum ada YouTube, sebelum saya di Sumba, kalau di menulis sih ya sudah bunyi ratus juga itu. Ya, karena bukan hanya nulis artikel, nulis ini, tapi sudah juga menjadi editor buku dulu. Nah, jadi sudah sampai ke ratus juga. Ratus JT lah. Gitu. Tapi kalau ini YouTube ini ya belum lah. Ya, masih lebih besar sedikit, itu tunjangan kepala sekali. Karena penontonnya belum banyak. Tapi kalau makin banyak yang tonton, saya yakin ini ya, saya pensiun itu pasti kalah kepala dinas. Saya yakin karena masih panjang waktu untuk sampai pensiun. Saya yakin lebih kalah kepala dinas dibanding punya ini penghasilan dari YouTube.
Karena YouTube juga belum yang utama sekarang buat saya kan. Ya. Jadi hanya waktu sih 1 jam 2 jam untuk YouTube sehari. Ya. Nah, begitu. Jadi Abang Rovin Kaleka adalah seorang penulis dan jurnalis, memiliki minat yang luar biasa sekali sampai membawanya menjadi YouTuber. Dan ini mungkin pesan untuk anak muda, Ya. betapa pentingnya menulis. Iya. Kalau menulis itu diragukan lagi. Sangat penting itu buat orang-orang muda. Ya. Jadi kalau orang-orang sekolahan itu ya sesungguhnya wajib bisa menulis. Ya. Nah, penulis ini ya kan beda, kalau hanya penulis biasa kan beda. Jadi ya, kalau orang sudah berminat mau menulis, tentu dia rajin baca. Ya. Ya, dia harus rajin membaca. Kemudian kalau dia sudah rajin baca berarti wawasannya banyak. Kalau sudah wawasannya banyak, dia bisa menimbang satu soal itu secara rasional, ya, dengan sangat baik. Banyak pertimbangannya dia. Nah, lalu dia akan mengkonsepkan sesuatu itu. Kalau dia sudah konsepkan sesuatu dan menulisnya secara sistematis, jadi pertimbangannya dia banyak. Jadi kalau seorang penulis dan dia sudah jadi seorang penulis, pasti dia seorang pembaca yang baik. Ya, dia seorang pemikir yang baik, dia seorang inspirator yang baik, dia seorang motivator yang bagus. Ya. Dan jangan ragu, pasti ada hasilnya di terakhir. Ya. Seorang dari muda sekarang, masih SMP, SMA, sudah latih menulis, kemudian masih latih menulis. Begitu kita kerja, kerja di pertama, contoh saya di PNS. Kalau dia tidak bisa menulis, tidak bisa mengkonsep, nanti awal-awal jadi PNS, tunggu disuruh. Ya. Begitu diminta konsep surat, tidak bisa. Itu sederhana aja kalau masuk ke dunia birokrasi. Apalagi dibikin proposal, sulit sekali. 1 lembar aja sulit. Apalagi bikin proposal yang beberapa lembar. Apalagi disuruh bikin pidato. Apalagi dibikin lagi laporan-laporan yang lebih panjang lagi. Pasti berat sekali. Kalau dia tidak biasa menulis dari muda. Ya. Tapi kalau dia terlatih dari mulai SMP, karena teman-teman saya di Jawa dulu ini, lalu sudah mengenal dunia tulis menulis dari SMP. Dan SMA sudah punya penghasilan sendiri. Dan memang tidak semua kita nanti yang latih menulis sebagus ini menjadi bintang di menulis di mana-mana. Tapi kalau konsep-konsep standar kan pasti kita bisa. Ya, ada orang memang yang bisa, ya memang itu dikasih karunia khusus. Contoh, dulu ada mahasiswa UGM, saya punya siswa yang saya ajari menulis. Mengajar tulis itu, ya. Orang Lampung dia, anak Lampung dia. Dia baru semester 5 saja sudah menulis di berbagai media massa yang hebat di Indonesia. Kompas lah, Jawa Post lah, sudah magang. Nah, kenapa? Ya ternyata dia dasar sekolahnya bagus. SMA-nya di luar negeri. Nah, kita SMA-nya di Sumba. Kenapa? Dia lebih banyak informasi yang dia lebih tahu. Kenapa? Karena banyak bahasa yang dia tahu. Nah, apalagi dia hobi baca. Kita bahasa yang kita tahu, bahasa perantara di antara banyak orang hanya bahasa Indonesia. Nah, itu. Baik, ini itu tentang menulis. Sekarang ke konten kreator, kira-kira pesan untuk anak-anak muda di Sumba tentang YouTube. Ini sebetulnya energi sosial luar biasa ini. Karena anak-anak muda kita sekarang, anak-anak kita. Jadi saya contoh aja di rumah lah. HP saja lebih murah daripada anak-anak. Ya. Dan anak-anak juga suka selfie. Ya daripada yang selfie. Ya, lebih baik bikin konten di situ. Karena semua juga ada program yang bisa diunggah di Play Store. Dan buat lalu bikin channel YouTube. Ya. Lebih baik mainnya di YouTube. Kalau bersendagura dengan antar teman-teman, bersendagura di YouTube. Ya, bersendagura di YouTube, meningkat ini penontonnya, ya, meningkat jam tayangnya. Daripada habis ini waktu pakai ini dengan game online lagi. Coba online aja di YouTube. Ya. Akhir-akhir nanti punya penghasilan sendiri. Kemudian sudah terbiasa. Nah, beberapa kali buat itu lucu mungkin video kita. Nah, tapi setelah menemukan terus dengan belajar nanti kita temukan yang benar. Oh ternyata bikin konten yang bagus ini begini. Kalau saya ingat sendiri saya punya konten-konten awal, saya lucu sendiri juga. Coba tidak takut kehilangan jam tayang, saya sudah hapus. Gitu, tapi ya sudah biarkan sejarah.
Demikian juga ini ada adik tadi itu. Kalau siapa nanti yang bisa menduga, dorong masih muda sekarang. Nah, tiba-tiba dorong SMA dorong bisa bikin skenario film, ya, bikin itu film-film pendek tentang Sumba, tentang di sekolah dengan teman-teman, dengan model tadi yang lucu-lucu, dengan model tadi di waktu terima pelajaran kayak apa kawan-kawannya. Pertama mungkin kesannya seperti kritik, tapi nanti menjadi sesuatu yang luar biasa, punya manfaat saya lihat sekarang yang paling bagus itu Pak Gurhits itu, tidak tahu siapa punya. Di Sumba Barat. Sumba Barat Pak Gurhits, saya sudah subscribe juga dan itu sangat inspiratif, biasa sebetulnya. Hanya karena dia mahir, ya. Jadi dia mulai dari mana, dia berhenti di mana. Itu sebetulnya saya kan mau menuju ke sana nanti. Tapi mungkin beliau di situ, saya lain. Ya, begitu. Mungkin tips sederhana menulis untuk anak muda, tips. Biasa aja orang itu, biasa kan tidak tahu memulai dari mana. Atau kadang dia bilang, hal saya menulis sulit, tapi ngomong bisa. Ya sudah, rekam aja yang dia omongin, lalu tulis kembali. Paling gampang itu kan dia bilang, saya kalau menulis sulit, kalau omong bisa dia. Sudah, sekarang kan sudah ada, rekam aja baru tulis ulang. Setelah tulis ulang, apa yang kita lihat, oh berarti bahasanya diperbaiki. Ya, kan? Jadi sama dengan ini, menulis itu kita kadang-kadang kan tidak mulai itu belum mulai itu pendahuluan atau latar belakang, selalu orang omong itu latar belakang. Ya, kan? Seperti sederhana saja. Saya mau pergi ke toko, saya mau pergi ke toko karena apa? Ya, saya tidak punya buku tulis. Latar belakangnya kan tidak ada buku tulis. Ya, lalu tujuannya ke toko, beli buku. Sampai di toko jangan beli rokok, harus beli buku, kan begitu. Ya. Masalahnya untuk ke sana apa? Ya, tidak ada motor, tidak ada uang. Ya, kalau masalah tidak ada motor, jangan permasalahkan uang. Nah, kalau masalahnya karena kurang uang, jangan permasalahkan motor, kan begitu. Jadi sebenarnya masalahnya itu. Lalu sampai di sana saya beli, ya, sampai di sana tanya beli, kembali lagi ke rumah. Kan ini kadang yang orang ragu ini kan, mau latar belakang tidak tahu, dia bilang. Mulai dari mana, tujuan tidak tahu, ya, maksud tidak tahu, padahal sederhana saja. Nah, ibu mau ke pasar kenapa? Karena kurang sayur. Latar belakangnya kurang sayur. Sampai di pasar harus beli sayur. Ya, masalahnya kemana? Ini tiang angkot. Ya ojek dong, tiang angkot. Nah, gitu lah. Kan hanya membedakan ini latar belakang, masalah, bahas, sampai nanti tutup. Aduh, sudah senang. Kita tutup biasanya. Beli buku, sekarang sudah ada buku. Jadi besok saya tidak lagi soal kalau mencatat, kan begitu. Terus selesai itu tutupnya. Kan ini sederhana saja. Sebetulnya menulis, kenapa menjadi sulit? Ya karena belum biasa saja. Nah, seringkali kita melihat penulis hebat, pikirnya dia langsung jadi begitu. Tidak. Begitu banyak waktu, tahun, ruang, kesempatan yang dia lewati ini yang banyak kesulitannya. Nah, contoh sekarang, satu kata banyak penulis hebat pun. Ya, penulis hebat itu ada beberapa kata yang juga belum pas. Ya, sekedar dan sekadar. Ya, banyak orang benar sekedar. Ya, padahal sebetulnya kan sekadar. Dari kata dasarnya apa? Kalau sudah terbiasa kita carinya di mana? Ensiklopedia. Dari kata ala kadar. Nah, itu sederhana saja. Jadi semua mengatakan itu benar, sekedar. Baru yang benar sekadar. Ya, sekadar. Nah, gitu. Banyak kata-kata juga yang kalau saya langsung saya mau kasih tahu juga salah. Nah, demikian juga kalau di kantor-kantor. Kalau dia tutup tulisan karena tidak biasa menulis. Nah, demikian surat ini. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Kan ini surat ini tidak ada subjeknya. Kalimat kan begitu. Karena kita yang menulis tahu bahwa itu tidak benar. Ya, jadi tahu bahwa tidak benar. Kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Ya, itu kalimat. Nah, minimal dia terdiri dari subjek dan predikat. Tapi kalau di ada subjek kan bukan kalimat. Bahasanya baik tidak baik, tapi tidak benar. Kan kita orang bahasa Indonesia. Begitu lah. Baik tapi tidak benar. Kemudian yang disebut paragraf
ya harus terdiri dari beberapa kalimat. Jangan bikin kalimat dia panjang lalu dia menyerupai paragraf, kita sebut paragraf, tidak, dia tetap kalimat saja. Nah, nanti orang tanya lagi, kok orang bahasa Indonesia tahu? Gitu. Orang pertanian tahu itu. Karena proses panjang berpuluh-puluh tahun. Karena waktu kita posisi di staf redaksi atau redaktur, kita sudah sampai pada belajar tentang gramatikal dan kompositum. Jadi kita sudah memahami mana ini kalimat yang benar, mana kalimat yang baik, sampai ke itu. Jadi kalau terakhir saya bilang, ini sudah biasa begitu Bapak. Ya memang karena copy paste. Jadi membuat sesuatu itu bukan karena dasar memang tahu itu salah dan benar. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Orang kalau sudah terbiasa, semuanya menjadi mudah. Tapi untuk menjadi sampai mudah, proses yang dilewati tidak mudah. Nah, jadi sering orang bilang, ya jangan lihat orang sukses di terakhir. Yang dilewati itu air mata, keringat, kesengsaraan panjang. Terakhir dia sukses. Tidak ada dia sukses dari awal sampai di terakhir. Nah, begitu kira-kira. Jadi menulis tidak mudah. Tapi kecenderungan bagi penulis, kalau sudah jadi penulis tidak mau menulis lagi. Nah, tidak mau menulis lagi itu sama sekali tidak baik. Sama dengan dia tidak ada. Ada bahasa Jerman yang bilang kalau orang tahu menulis dan tidak menulis itu sama dengan dia tidak ada apa-apa. Dia tiada di dunia ini. Kecuali kalau dia tidak punya keahlian itu. Nah, itu tantangan bagi kami yang menulis sekarang, bisa menghasilkan dokumen yang hebat enggak? Jangan hebat, dokumen dulu yang lain ada enggak? Yang bisa model buku, atau karya-karya. Nah, kalau kita sudah punya itu ya kita penulis ya gitu. Nah, Oke. kita. Ya. Karena gelap sekali. Iya. Jadi Oke. saya paksa 6.000 lebih. Pas, terima kasih. Sabar. Jadi Satu. Oke. demikian bincang sederhana dengan Abang Rovinus Kaleka, seorang penulis, jurnalis, dan YouTuber. Menulis itu bisa kalau biasa. Ala bisa karena biasa. Dan untuk tips yang paling sederhana adalah tidak boleh mempersoalkan bahwa saya tidak bisa menulis, tetapi saya bisa berusaha menjadi penulis. Hal yang sama juga menjadi seorang konten kreator atau YouTuber. Karena dalam menulis, dalam membuat konten kreator, sistematikanya tetap sama. Ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Kalau sistematika digenggam erat, maka niscaya semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Salam hormat. Jangan lupa dukung Rovin Kaleka dan YouTuber yang ada di Sumba, termasuk Jeremy Keuang Dokumenter, Alwin Wawin, dan semua YouTuber yang selama ini sudah berkontribusi memberikan informasi, memberikan hiburan, menjadi sebuah karya yang unik dari Pulau Prai Merapu. Terima kasih. Salam hormat. Hormat. Oke.